Salam, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara. Saya sangat yakin kita semua diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami. Kami berkumpul dengan keluarga kami untuk kami bersama-sama belajar kebenaran firman hari ini. Berikanlah kami perkataan firman-Mu, Roh Kudus Engkau yang menguasai hidup kami, bahkan terangi setiap firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, mari kita baca dalam kitab Nabi Hosea. Hosea pasal 4 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan saya bacakan. Hosea pasal 4 ayat ke-6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Amin. Saudara Tuhan, Nabi Hosea dipanggil untuk berbicara kepada umat Tuhan melalui peristiwa dalam keluarganya, dalam pribadinya. Kenapa? Karena Hosea di sana dikatakan harus mengawini seorang yang bekerja sebagai sundal, seorang yang bersinah, seorang yang hidupnya tidak benar. Bahkan sampai 2 kali Hosea harus mengambil perempuan sundal sebagai gambaran bahwa umat Israel melakukan begitu banyak persundalan, begitu banyak pelanggaran terhadap Tuhan. Sedangkan Tuhan, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan melalui Nabi Hosea adalah bahwa umat Tuhan telah menyeleweng jauh dari Tuhan. Mereka menyembah kepada berhala-berhala yang dianggap Tuhan itu sebagai persinahan. Karena itu Tuhan berkata kepada Hosea, kawinlah seorang sundal yang suka bersundal. Dan itu dilakukan sebagai gambaran kepada umat Tuhan, bagaimana Tuhan bertindak bagi orang-orang yang menjauh dari Tuhan. Karena itu saudaraku, melalui Nabi Hosea juga Tuhan memberikan pernyataan dalam ayat yang kita baca bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudaraku, mengenal Allah ini sangat penting bagi kita orang percaya. Supaya apa? Saudaraku, kita melakukan hal-hal yang benar dalam hidup ini. Hidup iman kita dibangun berdasarkan apa yang kita hadapi, kita lalui bersama dengan Tuhan dalam pengenalan kita akan Tuhan. Karena itu dalam Hosea pasal 6 ayat yang ketiga, Hosea menyerukan dengan sangat supaya umat Tuhan mengenal Tuhan. Dalam ayat itu kata demikian, Hosea pasal 6 ayat ketiga, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ayat yang pertama dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ini ada suatu hal yang sangat penting. Kalau firman Tuhan mengatakan berusaha dan dikatakan bersungguh-sungguh, artinya ini sangat serius yang harus kita kerjakan. Umatku binasa karena tidak mengenal Tuhan. Karena itu saya katakan, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Tuhan. Masyarakat Tuhan, kekuatan iman itu diperoleh dari pengenalan akan Tuhan. Selaku iman kita ingin kuat, iman kita akan kokoh, maka salah satunya adalah kita harus mengenal Tuhan kita. Kenapa saudaraku? Karena banyak hal yang Tuhan izinkan, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya Tuhan ingin memperkenalkan dirinya melalui hal-hal yang kita alami dalam hidup kita. Selaku ketika kita mengalami sakit penyakit, maka di sana kita mengenal Tuhan yang sanggup menyembuhkan dalam hidup kita. Ketika kita mengalami jalan buntu dalam setiap masalah proses hidup kita, maka kita mengenal Tuhan yang sanggup memberikan terobosan bagi hidup kita. Ketika kita mengalami yang namanya kekurangan, kebutuhan-kebutuhan, kita akan mengerti bahwa Tuhan yang sanggup menyediakan dalam hidup kita. Dan pengenalan ini, saudaraku, akan membuat iman kita semakin kuat di dalam Tuhan. Nah, saudaraku Tuhan, mengapa kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Saudaraku, yang pertama, saudaraku, supaya kita melakukan yang benar terhadap Tuhan. Kita melakukan yang benar. Kenapa saudaraku? Karena pengenalan kita akan Tuhan, maka seperti itulah kita akan melakukan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang kita kenal tentang Tuhan, seperti itulah saudaraku, kita akan melakukan aktivitas kita yang mencerminkan pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara Tuhan, satu contoh kalau kita sudah baca dalam Mazmur 23, mari kita baca dalam Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat 4.
Daud mengenal Tuhan itu sebagai gembala. Di sana katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Saya bacakan demikian, Mazmur 23, 1-4. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara Tuhan, kenyataan yang dialami oleh Daud bahwa menjadikan Tuhan sebagai gembala berangkat dari apa, saudaraku? Dari pengalaman hidupnya bahwa Daud adalah seorang gembala. Kalau saudara baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-34-35, saudaraku, ketika bangsa Israel menghadapi Goliat dan Daud ada di sana sedang berbicara kepada Saul, saudaraku, dia katakan, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba, dan jika ada singa atau beruang yang merekam, maka hambamu akan kejar, akan menghajarnya dan melepaskan kambing domba itu. Nah, saudara Tuhan, gambaran Tuhan bagi Daud sebagai gembala adalah di sana katakan Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang senantiasa menyediakan apa? Semua kebutuhan-kebutuhan, bahkan kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani, jiwanya disegarkan, kebutuhannya dicukupkan, dia tidak akan kekurangan, membaringkan di rumput yang hijau. Saudara, ini adalah pengalaman Daud bagaimana dengan hidup kita sebagai orang percaya. Kalau Tuhan itu sebagai gembala kita, maka Tuhan juga akan menyediakan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dalam hidup ini. Bahkan jiwa kita akan disegarkan, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna. Jika katakan, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, kita tidak takut sekalipun dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Saudaraku, Tuhan, pengalaman Daud sebagai gembala mencerminkan bahwa Tuhan yang pengenalan Daud akan Tuhan sebagai gembala yang menjamin hidupnya. Saudaraku Tuhan, kita harus belajar dalam hidup kita ini, setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita sekalipun, sebenarnya sesungguhnya Tuhan sedang memperkenalkan dirinya kepada kita. Mari kita mengenali Tuhan dan kita jadikan Tuhan seperti apa. Saudara, kedua, mengapa kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Saudaraku, karena semakin kita mengenal Tuhan, kita dapat semakin percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita kenal kepada seseorang, saudaraku, yang kita kenal dengan baik, yang kita percaya, maka kita dapat mencurahkan isi hati kita. Bahkan mungkin ketika kita dalam kebutuhan, kita istilahnya dapat sambat kepadanya, karena dia pasti akan dapat menolong kita. Kenapa? Karena dia sangat kita percaya. Nah, saudaraku Tuhan, ketika kita dapat mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, dan kita mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh, dan kita tahu tentang Tuhan, dan mengerti tentang Tuhan, dan paham tentang Tuhan, kita kenal Tuhan dengan sungguh, maka kita dapat mempercayakan diri kita, hidup kita kepada Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kalau saudara baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13, 53 sampai 58, saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang di kota Nazaret, maka ditolak oleh orang-orang Nazaret. Kenapa, saudaraku? Karena mereka tahu bahwa Tuhan Yesus itu hanyalah anak Yusuf yang tukang kayu, dan Ibu Maria dan saudara-saudara perempuan yang laki-laki ada bersama-sama dengan mereka. Mereka berkata, bukankah saudara ada bersama dengan kita semua? Siapa mereka ini? Siapa Yesus ini? Saudaraku, dan karena menolak itu, maka di situ tidak ada terjadi mujizat. Nah, saudara Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, selalu saya katakan akan membuat hidup kita mudah untuk mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Jangan kita mempercayakan diri kita dan percaya kepada Tuhan hanya karena kita melihat mujizat. Saudara Tuhan, kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 66, di sana dikatakan, mulai dari waktu itu banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Siapa saudaraku mereka yang mengundurkan diri? Adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, 5.000 orang yang sudah makan kenyang dengan roti mujizat itu. Tetapi ketika Tuhan berbicara tentang roti yang sesungguhnya dan anggur yang sesungguhnya, maka di sana mereka menolak Tuhan dan mereka pergi meninggalkan Tuhan. Nah, saudara Tuhan, mujizat boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi itu bukan satu-satunya bagaimana kita harus mengenal Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan hanya melalui mujizat, maka iman kita akan rapuh. Karena itu saudara, kita harus punya pengenalan yang sungguh-sungguh, yang serius dengan Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 67-69, demikian firman Tuhan. Yohanes pasal 6 ayat 67-69. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan,
kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Sedangkan Tuhan, setelah 5.000 orang itu pergi, maka hanya tinggal 12 murid yang bersama dengan Tuhan. Dan waktu Tuhan bertanya kepada murid-murid, apakah kamu tidak mau pergi juga? Artinya, saudaraku, yang lain sudah pergi, mengapa kamu masih ada di sini? Dan Petrus menjawab, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami percaya dan tahu, kami mengenal bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Saudara Tuhan, hal ini harus terjadi dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, pengenalan akan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Supaya apa, saudaraku? Walaupun sementara orang banyak mengundurkan diri, banyak orang yang tidak beribadah, banyak orang yang sudah tidak berdoa, banyak orang yang tidak membaca firman, namun kita menjadi umat Tuhan yang tetap setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita mengenal Tuhan, tahu siapa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sanggup memberikan solusi, jalan keluar, kesembuhan, bahkan semua jawaban dalam hidup kita. Serahkan Tuhan, karena itu mari kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Saudaraku, Matius pasal yang 16, 13-16, maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Suatu saat Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, siapa saya menurut orang banyak? Siapa menurutmu anak manusia? Maka dikatakan, Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku, pengakuan Petrus itu di hadapan Tuhan muncul karena imannya, muncul karena pengenalannya akan Tuhan. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mari kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita. Ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan membangun iman kita menjadi orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan kepada kami hari ini untuk kami belajar kebenaran Tuhan. Ajar kami mengenal Engkau Tuhan, dan kami dapat percaya kepada Tuhan dan mempercayakan diri kami kepada Tuhan. Banyak peristiwa yang kami alami dalam hidup kami, biarlah itu kami membuat kami terus mengenal, dan kami semakin mengenal Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus menerangkan firman-Mu menjadi tuntunan berkat, kekuatan dalam hidup kami. Menyerahkan setiap kami, keluarga kami, jemaat Tuhan yang sudah beribadah hari ini. Tuhan tahu apa punya pergumulan, berikan jalan keluar dan masa perusahaan, berikan pertolongan-Mu, berikan kebutuhan-kebutuhan cukup, berikan yang terbaik yang Tuhan sediakan, berikan kelemahan, berikan kekuatan dalam keputusan, berikan pengharapan yang baru. Bahkan mereka mengalami kelemahan, sakit, penyakit, jamah dengan kuasa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan, pemulihan boleh terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kemenangan terus kepada jemaat Tuhan, untuk mereka boleh mengenal Tuhan dan sungguh-sungguh mengenal Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan, persembahan berikan dengan hati dan sukacita, kembalikanlah berlipat kali ganda seperti janji Tuhan. Bahkan kami mohon perlindungan Tuhan di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Hamba-Mu keluarga, jemaat-jemaat Tuhan, dalam setiap pribadi, keluarga mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan segala sakit, penyakit, virus corona, mara bahaya apapun mengganggu, tolak semua dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan, kami aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tangan kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera, sukacita, anugerah yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus akan tetap mengikat kita dan menyatukan kita mulai sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Berkat ini kami menyertai dalam setiap pribadi saudara, keluarga rumah tangga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam pengiriman pelayanan saudara, dalam studi sekolah anak saudara, apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil dan Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, segala pujian dan syukur dan doa berkat kami akan hanya bagi Bapak di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua diberkati, katakan amin. Salam, selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati kita.